dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat para dosen penguji UKIM PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Hendro Joan Ulinaung, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti SMK Negeri 1 Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk 2586905070. Pada hari ini, Rabu 08 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 11 SMK Negeri 1 Maluku Tenggara dengan tema Sifat Gereja yang Kudus. Selamat menyaksikan. Pagi semua. Baik. Kita boleh. Sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita buka dulu dengan doa. Siapa berdoa? Mia? Oke, silakan Mia. Bapak Guru, teman-teman, sebelum kita mulai kita dari kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Bapak Guru mengumpulkan kami semua di tempat ini dengan keadaan sehat selamat. Tuhan, sekarang kami akan melarang kita belajar mengajar kami dan memperlakukan membuka akal pikiran otak kami supaya semua yang diberikan Allah kami dapat menerima dengan baik. Tuhan, doa ini kami lakukan kita berikan dengan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik yang sama tentang sifat gereja. Oke, sebelum lanjut, perlu cek kehadiran dulu. Sama yang tidak hadir? Ya, mati ada ini. Assalamualaikum. Berapa orang? Dua saja. Oh, tiga orang. Nah, saya oke. Baik. Sebelumnya itu Pak Guru ingin mengingatkan lagi tentang kesepakatan kita, kesepakatan kelas. Ada 4 toh, satu apa? Saling menghargai. Berikut apa? Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, lalu yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian. Oke, baik. Sebelum lanjut, Pak Guru ingin mengajak kita semua untuk kita relaksasi diri. Nah, karena itu atur posisi duduk dulu. Kita mulai. Anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan diri kita sebelum memulai proses relaksasi. Dan sekarang tersenyumlah. Kita buka mata kita. Oke. Bagaimana? Semangat? Semangat. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama melihat sifat gereja yang satu. Oke, sifat gereja yang satu. Artinya apa sifat gereja yang satu? Gereja yang satu sebagai karya Allah Tritunggal. Oke, hari ini pagi ini kita akan sama-sama melihat sifat gereja yang kedua, yaitu sifat gereja yang kudus. Sebagai pemahaman bermakna untuk kita renungkan sama-sama. Gereja disebut kudus karena berasal dari Allah yang kudus.
bisa berbuat dosa, setiap orang dipanggil untuk hidup kudus dengan hidup yang benar, memiliki sikap tobat dan berbuat kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, ini tanya dulu. Apa arti kudus? Apa arti kudus? Luis, Kudus berarti kudus berarti berbuat kebaikan. coba Mia. Hidup kudus berarti hidup yang secara baik, bersih dan bermoral. Oke, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Apa tantangan terbesar untuk hidup kudus di zaman ini? Kuat. Salah satu tantangan hidup kudus pada zaman sekarang adalah seperti bermabuk-mabukan. Lihat. Seorang yang berangkat cara hidup bahwa semua benar dan Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran, murid atau siswa mampu memahami sifat gereja yang kudus dan mengambil bagian dalam mewujudkan kekudusan gereja itu dalam hidup sehari-hari. Oke, lalu apa tujuan pembelajaran? Murid mampu menyebutkan pengalaman pribadi atau orang lain yang mencerminkan sikap atau hidup kudus. Murid mampu menjelaskan makna kekudusan gereja berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja. Oke. Murid semakin mencintai Allah dan gerejanya sehingga mampu menunjukkan sikap nyata hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan sama-sama melihat satu video orang kudus. Oke. Harap semua bisa menyimak dengan baik. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 12 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Beato Carlo Acutis, pelindung para remaja dan programmer komputer. Oke. Oke, dari kisah yang kita sudah nonton tadi, siapakah Carlo Acutis ini? Apa yang membuatnya disebut kudus? Apa pesan kisah hidupnya bagi kita? Jadi dari video tadi yang kita sudah tonton, kita coba menggali makna. Sekarang kita berbagi. Siapa? Luis? Boleh tahu? Ya. Silakan. Siapakah Carlo Acutis? Carlo Acutis merupakan seorang remaja Italia kelahiran Inggris yang dikenal karena devosinya kepada Ekaristi. Oke. Apa yang membuatnya Sudah. Cuma nomor satu saja dulu. Nomor dua, siapa? Aku tunjuk. Siapa? Oke, Nafi. Oh, berarti ini mau membuktikan. Apa yang membuatnya disebut kudus? Carlo Acutis disebut kudus karena hidupannya yang penuh iman. Oh, silakan. Yang sudah silakan. Tidak apa-apa. Yang sudah. apa pesan kisah hidupnya bagi kita? Yaitu hidup hanya untuk Tuhan, kita harus mengasihi dan melayani, dan terakhir menawarkan teknologi untuk kebaikan. Oke. Mari kita lihat beberapa hal. Carlo Acutis menjadi teladan spirit kekhususan orang muda zaman milenial zaman sekarang untuk membangun kehidupan manusia yang bermartabat. Orang muda adalah gereja masa kini dan masa depan. Maka dengan semangat atau spiritualitas
untuk ketulusan hidup perlu ditanam dalam diri orang Katolik sejak kecil, mulai dari hal-hal sederhana dalam hidup di keluarga, gereja, dan masyarakat. Dia tadi apa? Dia mencintai Ekaristi. Akhirnya karena teladan hidupnya, orang tuanya juga terpanggil ikut, rajin ikut misa pagi. Sekarang, apakah kita sudah mencintai Ekaristi? Hari Minggu kemarin kita masuk aja tidak. Apalagi dia mencintai apa? Tradisi-tradisi dalam gereja. Tahu? Sakramen apa? Sakramen tobat. Dia mencintai rasanya. Oke. Lalu yang kedua, atau kalau akutis menjadi pemicu bagi orang muda untuk lebih giat dan cermat menggunakan media informatika untuk kabar baik dan keselamatan. Sangat berbanding jauh dengan yang terjadi saat ini, tuh. Lihat, orang menggunakan media sosial bukan untuk kebaikan, tapi menyebar kebencian, tuh, menyebar hoax. Nah, yang sudah kita tonton tadi dan sudah kita renungkan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita sudah berefleksi. Nah, kita sudah setidaknya sudah muncul pemahaman tentang kekudusan itu. Oh? Oke, Pak Guru ingin bertanya dulu, apa arti kekudusan dalam hidup gereja? Coba, Pak Guru. Menjadi sarana kebaikan untuk orang lain. Menjadi sarana kebaikan untuk orang lain. Ada yang lain? Siapa? Dalam kehidupan gereja, kekudusan adalah panggilan hidup terpisah dari dosa. Kekudusan adalah panggilan hidup terpisah dari dosa. Ya, boleh. Oke. Yang kedua, mengapa disebut kudus? Gereja disebut Mengapa gereja disebut kudus? Oh, oke, silakan. Gereja disebut kudus karena kudusan bersumber dari Kristus dan terkudus yang berdiam di dalamnya. Bersumber dari Kristus. Ini yang penting, bersumber dari Kristus. Kristus yang menjiwai dan dia yang memanggil kita pada ketulusan itu. Walaupun kita ini manusia biasa, manusia berdosa, tetapi setiap hari kita dipanggil pada ketulusan itu. Oke, lanjut. Nomor 3. Silakan, tulis. Bagaimana kita sebagai orang muda dapat mewujudkannya, yaitu dengan cara kita mengambil bagian dalam kegiatan rohani dan gereja. Ya, contoh lebih konkret apa? Misalnya, ikut pelayanan gereja apa? Seperti misdinan, Ya, lektor, mazmur. Oke. Nah, kita masuk bagian berikut. Kita akan sama-sama menyimak tentang bacaan kitab suci yang berbicara tentang kekudusan dan ajaran gereja. Kita lihat satu-satu dulu dalam kitab suci. Oke, silakan. dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging dikeranakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati. Lanjut. Sama-sama. Duduk. Iya, sekarang. Iya. Ini baca yang dalam gereja. Lumen Gentium 39. Kita mengimani bahwa gereja yang misterinya diuraikan oleh konsili suci tidak dapat kehilangan kesuciannya, sebab Kristus Putra Allah yang bersama Bapa dan Roh Kudus dipuji bahwanya Dialah kudus, mengasihi gereja sebagai mempelainya dengan menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya. Oke. Nanti Pak Guru juga beri waktu untuk kalian
secara mandiri. Lalu kita akan sama-sama berdiskusi dalam kelompok. Nah, kelompok ini saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Yang punya HP bisa foto. Pakai keputusan menurut teks kitab suci Roma 1 ayat 1 sampai 7. Lalu apa keputusan menurut ajaran gereja yang tadi kita Yesus 39. Apa kaitan kisah Galau Baptis, teks kitab suci dan ajaran gereja dengan keputusan? Dan buatlah rencana aksi. Nah, kan sebelum presentasi kita explain dulu. Cluenya single itu sendiri, double itu berdua. 1 tambah 1 2. Nah, 2. Oke, benar. 1 tambah 2 3. 2. 10 tambah 10 20. Hah? Berapa? 11. Baik, ulang lagi. 1 tambah 1 2. 1 tambah 10 10. Karena 1 tambah 10 2. Nah, 2 3. Alah. 3. Oke, mengerti. Oke. 10 tambah 10 benar. Sudah mulai dapat ini. Oke. 15 tambah 9 3. Mantap. Oke, lanjut. 30 tambah 50 sudah paham belum ini? Oke, lanjut. 5 tambah 5 2. Hah? 1 2. Oke, terakhir 100 tambah 20 4 5. Oke, tepuk tangan semua. Silakan kelompok 1, silakan. Yang baca saja yang begitu. Oke, silakan. Apa makna keputusan dalam teks kitab suci Roma 1 Ayat 1 sampai 7? Itu keputusan berarti dipisahkan dan dikhususkan bagi Allah melalui panggilannya yang membuat orang percaya menjadi orang kudus atau orang yang dikuduskan dalam Kristus. Nomor 2, apa itu kekudusan menurut ajaran gereja? Kekudusan dalam ajaran gereja Katolik merupakan panggilan universal bagi semua orang Kristen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mana mungkin kelompok 1, kelompok 2 belum jelas? Kelompok 3? Tidak? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Iya. Bagaimana cara kalian mewujudkan keputusan gereja menurut
kitab suci dan ajaran tersebut. Jawaban: untuk mewujudkan kekudusan kitab suci dan ajaran gereja, umat harus mendekatkan diri kepada Allah melalui berdoa, mempelajari kitab suci dan mengamalkan perintahnya dengan kasih dan ketaatan. Oke. Nomor 4, apa kaitannya kisah kalau aktivis, teks kitab suci dan ajaran gereja tentang kekudusan? Jawaban: kisah hidup kalau aktivis menunjukkan bagaimana ajaran kitab suci dan gereja tentang kekudusan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di era modern. Oke. Mungkin ada tanggapan tambahan dari kelompok lain, silakan. Apaan? Saya. Tidak? Ya. Oke. Terakhir. Pada kami saat membacakan hasil pemilihan. Soal. Buatlah rencana aksi nyata untuk mewujudkan kekudusan gereja dalam hidupnya sehari-hari dengan berinspirasi pada Santo Carlo Acutis. Oke. Membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu 1. Doa harian, mengikuti misa, mengamalkan kisah dan kebaikan, kasih dan kebaikan. 2. Mengambil bagian dalam kegiatan gereja seperti rekor, seminar, roh, dan pelayanan bukti lainnya. 3. Mengikuti teladan Santo Acutis, mencari kekudusan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan devosi pada Ekaristi, rajinlah mengaku dosa sekurang-kurangnya seminggu sekali. Oke. Ada tambahan dari kelompok lain atau apa? Tanggapan? Pas. Tidak ada. Oke. Pak Guru ingin kita sama-sama menyebutkan pembelajaran kita ini. Oke. Sebelum dari Pak Guru, mungkin dari kalian dulu. Siapa yang ingin menyebutkan? Ya. Oke, silakan. Tulis. Sebenarnya kesempatan diberikan oleh teman guru sini saya memberikan kesimpulan saya. Kesimpulan, gereja kudus karena Kristus adalah sumber kekudusan. Kekudusan gereja tidak berasal dari usaha manusia, tetapi dari Kristus yang menyerahkan dirinya untuk menguduskan gereja dan seluruh umat manusia. Setiap orang beriman dipanggil untuk hidup kudus, seperti yang tertulis dalam Roma ayat 1 sampai 7. Oke. Masih ada lagi? Siapa? Oke, Dea, silakan. Ajaran gereja menjelaskan panggilan kekristenan menuju kekudusan. Semua orang dalam satu dan dalam hidup apapun diundang untuk mengusahakan kesempatan cinta kasih sebagai tanda nyata kekudusan. Oke. Santo Carlo Acutis menjadi teladan kekudusan kaum muda zaman sekarang. Beberapa hal yang ingin Pak Guru tegaskan, bahwa kesucian bukan soal bentuk khusus. Kan dalam gereja ada yang namanya kaum religius, kaum rohaniwan. Nah itu para imam, para suster, para bruder, frater. Bukan itu yang dimaksudkan, melainkan sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari seperti yang dibuat oleh Santo Acutis. Harus sederhana. Yang berikut, kekudusan bukan hanya milik segelintir orang suci, tetapi panggilan semua umat beriman. Kita semua ini dipanggil. Sudah. Dari hari ke hari kita semua dipanggil pada kekudusan itu. Oke? Lalu yang ketiga, yang terakhir, Carlo Acutis menjadi jembatan konkret antara ajaran iman, kitab suci, dan kehidupan nyata, bahwa kekudusan dapat dijalani oleh siapapun, termasuk orang muda, anak muda kita ini. Oke? Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan juga tidak apa-apa, silakan. Nah, sebelum mengakhiri Pak Guru ingin kita berefleksi dulu.
refleksi seputar pembelajaran kita hari ini. Ada 4 pertanyaan. Jadi secara spontan saja. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang sifat gereja yang kudus? Apa yang kamu pelajari? Lalu yang kedua, bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling berkesan menurutmu? Yang ketiga, kesulitan atau tantangan yang kamu rasakan selama pembelajaran itu dalam materi. Dan yang keempat, saran untuk pembelajaran selanjutnya. Oke? Sudah? Paham soal itu? Oke, silakan. Siapa duluan? Mia, silakan. Mia. Terima kasih atas kesempatan diberikan silakan diberikan. Hari ini saya belajar bahwa gereja disebut kudus bukan karena anggotanya sempurna, tetapi karena Kristus sendiri yang dikuduskannya. Kekudusan adalah tujuan dari setiap orang beriman untuk hidup sesuai kehendak Allah. Dalam hal sederhana sehari-hari, saya juga memahami bahwa menjadi kudus tidak berarti harus melakukan hal besar, Luar biasa. tetapi dengan cara setia, jujur, dan penuh kasih terhadap sesama seperti yang dipenuhi oleh Santo Katolik. Oke, lihat dulu. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, siapa? Oh, David dulu. Ya, terima kasih. Kesempatannya saya akan memberikan bagian yang paling berkesan. Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah ketika mempelajari kisah hidup Carlo Acutis yang masih muda seperti saya, tapi mampu menggunakan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Dari situ saya belajar bahwa menjadi kudus di zaman modern itu mungkin bila kita mau mempersembahkan talenta kita untuk Tuhan. Oke, tangan untuk David. Oke, kalau dulu tadi soal tangan bagian ketiga saja. Silakan. Kesulitan yang saya rasakan adalah memahami ajaran gereja dalam dokumen karena bahasanya cukup teoritis dan mendalam. Oke, terima kasih. Tentang yang terakhir, saran siapa? Oke, Mas, silakan. Untuk pembelajaran selanjutnya, saya harap guru dapat memberikan banyak contoh konkret dan video inspiratif agar materi iman semakin hidup dan mudah diterapkan dalam hidup kami sebagai para muda Katolik. Oke, tenang. Baik, terima kasih untuk kita semua. Nah, sebelum menutup, aku ingin tes singkat dulu. Ini menggunakan aplikasi Quizzes. Oke, jangan lupa. Hasil dari Yesus berhasil. Oke, lihat poin berapa? 4 benar. Oke, baik. Kita sampai di sini. Kumpul dulu. Kumpul tugas tadi dulu. Lalu di sini. Oke. Baik, kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa. Siapa berdoa? Oke, silakan berdiri semua. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dengan Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas nama kasih yang membimbing kami dari malam tadi hingga pagi ini. Kami dari sekolah akan pelajaran sudah selesai, dan Tuhan selalu memberikan kami kesehatan,
kekuatan pada pembelajaran yang berikutnya untuk mengganti masa depan kami ke depannya. Ketua, inilah doa kami karena sudah dalam nama kasih dengan mencurahkan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semua.